start again. It's a rich thing. Halo semuanya, salam sejarah, salam budaya. Kembali lagi di konten menelisik asik benda klasik. Kali ini kami berada di Kabupaten Malang, tepatnya di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang. Kami berada di situs Candi Jago. Situs ini memiliki nama kuno yakni Candi Jajagu yang terdapat di Kakawi, Negara Kertagama. Candi Jago merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Singhasari dan merupakan pendarmaan Raja Wisnuwardana. Candi Jago ini memiliki struktur bangunan yang unik karena terdapat relief dengan unsur dua agama, yakni agama Hindu dan agama Buddha. Halo semuanya, sekarang kita berada di Candi Jago bersama Bapak Imam sebagai juru pelihara Candi Jago. Iya. Di sini beliau sudah istilahnya memelihara candi ini selama kurang lebih berapa tahun, Pak, di Candi Jago? Kalau di Candi Jago ini baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Iya, Sebelumnya? Sebelumnya ada di Candi Kidal. Di sana sekitar ya 25 tahunan lah. 25 tahun. Kalau di Candi Kidal, iya. Oke. Langsung saja, Pak, ini Iya. tentang Candi Jago. Sejarahnya Candi Jago itu seperti apa? Ya, untuk sejarah Candi Jago, inilah percandian khas Malangan yang luar biasa, ya, Kabupaten Malang yang apa istilahnya candi peninggalan kedua setelah Candi Kidal. Ini merupakan tempat pendarmaan Raja Ronggowuni atau gelar rajanya Sriwijaya Wisnuwardana yang dalam negara Kertagama dan Praraton dituliskan memerintah sekitar tahun 1260 sampai 1280 itu masa pemerintahan beliaunya. Memang makanya dalam saya bilang candi ini luar biasa karena mungkin satu-satunya candi di Jawa Timur yang mempunyai struktur bangunan seperti Candi Jajaku atau lebih dikenal Candi Jago ini hanya satu ini aja yang kita temukan. Lainnya itu kan hanya itu bangunan yang utuh gitu. Untuk sejarahnya memang panjang banget ya. Ini hanya saya kupas sedikit aja itu. Dan Candi Jago ini merupakan candi yang bisa disebut candi sinkretisme atau perpaduan dua agama, walaupun antara Hindu dan Buddha ini sudah erat banget, makanya dibangunkanlah Candi Jajago ini yang ini identik dengan Buddhanya. Ada patung Padmasana ini ya, ini jelas banget identik dengan Buddha, Buddhis, dan memang letaknya mungkin ini kan sudah di bawah, mungkin dulunya di atas candi, bagian kaki candi itu yang identik dengan Buddhisme karena cerita-cerita reliefnya jelas Buddha. Baru yang bagian atas atau ini kan tinggal kaki, hanya tinggal kaki walaupun setinggi ini kan tubuhnya sudah runtuh. Mungkin yang keduanya yaitu patung Siwa atau patung Amoghapasa yang identik dengan Hindu itu. Iya, itu. Berarti bangunan yang kita lihat sekarang ini, Candi Jago ini hanya apa ya, Pak? Serpihan kecilnya, iya, kakinya aja. hanya tinggal kakinya. Oh, gitu. Terus tubuhnya hanya tinggal gerbang geraha atau gerbang geraha atas itu.
Berarti pintu itu bisa kita umpamakan itu sebenarnya pintu masuk ke sebuah ruangan gitu, bukan? Betul, itu yang Ya. kalau di percandian biasanya kalau ruangan pusat itu disebut bilik atau ruang pusat. Itu tempat biasanya sebagai tempat pendarmaan atau tempat penyimpan abu jenazah. Dan keduanya memang sebagai tempat peribadatan waktu itu. Itu terus biasanya yang luar biasanya itu ada relung-relung. Ya mungkin kalau kita ke Candi Kidal bisa memotong dari kaki candi ditaruh di atas ini mungkin plek gitu persis banget. Iya karena rentetan mulai Candi Kidal, Candi Jago dan Candi Singosari itu atau Candi Renggo itu kan rentetan peninggalan-peninggalan Singosari yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Itu. Terus Pak, kalau atapnya apa sama juga dengan Candi Kidal? Kemungkinan memang dalam berbagai catatan kita penelitian tahun sekitar 1834 sampai 40 itu dalam berbagai catatan Belanda mungkin candi ini memang belum selesai secara detail untuk bangunan atapnya, tapi dalam nat-nat batu yang ditemukan sekitar tahun itu banyak peninggalan-peninggalan atau sisa-sisa hijau. Mungkin waktu itu saat pertama alasannya bahan bakunya mungkin kurang waktu itu, terus keduanya ya mungkin ada berbagai macam masalah peperangan atau gimana. Lah diyakini atapnya itu malah berbentuk dari hijau tapi berbentuk meru. Bertingkat gitu. Itu berarti tadi saya jalan-jalan di belakang itu ada bentuk candi terus atapnya bertumpang-tumpang. Apakah itu juga penggambaran dari wujud Candi Jago ini? Diyakini seperti itu. Kan biasanya kalau ada pecandian besarnya pasti ada candi kecil. Mungkin kalau candi ini utuh, mungkin kanan kirinya ada candi pengapitnya juga. Tapi kan sudah runtuh semua kan. Biasanya gambaran itu yang detail. Tapi di sini dari relief partayatnya itu aja sudah kelihatan bahwa susunan bangunan candinya diyakini sama dengan relief yang di belakang candi itu. Itu. Terus Pak, kalau bicara tentang keagamaannya tentang Hindu sama Buddha, berarti itu Buddha yang di relief bawah, kemudian Hindunya yang di relief atas. Betul. Itu hubungannya dengan toleransi mungkin ya, ketika di masa Wisnuwardana. Betul. Terus kemudian berarti nanti reliefnya juga ada Buddha sendiri, Hindu sendiri. Iya. Reliefnya apa aja Pak? Bagian kaki candi yang identik dengan Buddha atau Buddhis itu ada 3 panel yang panjang banget sebenarnya, cerita paling panjang ini. Yang pertama memang cerita tantri, cerita hewan, walaupun cerita hewan itu kan penuh dengan filosofi kemanusiaan sebenarnya, bahwa itu walaupun cerita hewan kita harus bisa mengkuliti mengartikan cerita-cerita itu sebenarnya luar biasa. Terus yang relief kedua cerita Ari Dharma atau cerita Angling Dharma lebih dikenal sekarang, ya entah dulunya gimana, padahal ini kan cerita Bojonegoro sebenarnya, tapi kok direliefkan di sini. Terus yang paling panjang ini yang ketiga yaitu cerita Kunjarakarna, cerita menceritakan surga neraka itu. Itu dulu sudah sekecil itu yang paling kita kalau pelajari cerita jembatan Ogal-Agil atau jembatan Jungkit, kalau kita sekarang bisa lebih kenal jembatan Siratal Mustaqim. Dulu sudah sedetail itu, siapa yang berbuat baik akan masuk surga, siapa yang berbuat jahat akan masuk neraka, itu detail banget. Itu bagian Buddha atau Buddhis yang di kaki candi. Nah terus yang bagian atasnya bilik teras kedua itu jelas khas Hindu, karena Hindu kan lebih tua, dituakan kan kalau di Nusantara, di Jawa khususnya, makanya dia ada di atas. Nah, itu kan lebih tua maka di atas gitu, yang bawah Buddha itu ada di bawah. Itu ada cerita yang pertama cerita Patrayatnya, ya cerita Arjuna main dadu itu. Terus yang keduanya yaitu Krishnayana. Ya, Krishna waktu diasingkan ke Gunung Indrakila untuk mendapatkan panah pusaka Pasopati karena ada peperangan di Kurusetra, itu nanti cerita wah itu 1 minggu itu. Itu, dan yang terakhir kanan kiri Garbhagraha, ya depan itu cerita Krishnayana. Itu Krishna yang kecil biru galugalan bisa diatur tapi dia sakti mandraguna itu. Itu pun walaupun tinggal di situ jelas cerita Krishnayana. Kita nggak membayangkan semua candi ini utuh, wah mungkin luar biasa untuk di daerah Kabupaten Malang khususnya. Gitu ya, walaupun tinggal kakinya ini sudah semegah ini, terutama reliefnya. Utuh ya Pak. Itu reliefnya yang para arkeolog mengagumi gimana leluhur kita menggambarkannya, cerita yang luar biasa untuk kita gali, kita kuliti seumpama kita hidup di sekarang, dulunya gimana. Jauh sudah kita untuk berpikir seperti itu. Makanya sering saya bilang kita ini zaman nggak semakin maju, kita mundur jauh sebenarnya. Karena sekarang yang kita tinggalkan untuk anak cucu nggak ada, kehancuran yang kita tinggalkan.
Tapi leluhur kita jelas banget. Ada. Ada. wujudnya. Iya, ini yang kecil. Bayangkan kalau kita ke Swambara Budura, ke Penataran, ke Candi Sewu, ke Prambanan, wah, tambah membayangkan kita. Ini yang kecil aja kita sudah jauh. Terus ini Itu. Pak, ini kan ada Iya. arca 3 arca Kala. Nah, Iya. itu posisinya di mana kalau di Candi Jago ini? Nah makanya dari bentuk kala ini kan ya tadi kembali lagi kalau kita ke candi yang lebih utuh ya, Candi Renggo Singosari atau Candi Kidal, itu kan mesti ada di atas relung. Pasti itu kala itu lah, makanya yang atas itu, yang runtuh itu diyakini ada di atas semua. Dari apa kala-kala itu biasanya ada di pintu gerbang geraha paling atas sendiri itu ya, di atas itu paling besar biasanya. Terus kanan kiri belakang itu ada yang lebih kecil. Itu dari kala ya diyakini memang ada di atas, tapi sayang memang kan sudah runtuh, jadinya ada di bawah semua ini kala-kalanya itu. Termasuk patung yang ini Pak? Patung Amogapasa atau patung perwujudan dari Raja Wisnuwardana ini diyakini ada di bilik tadi. Di tengah-tengah gitu Iya, ya, di Pak? tengah-tengah tadi tempat pendarmaannya itu. Makanya sering kita jelaskan memang kita sedikit dibelokkan oleh bangsa Barat tentang penjajahan Belanda ya, bahwa candi adalah makam, biasanya kan gitu. Walaupun beda jauh, padahal yang betul adalah pendarmaan. Itu pun hanya khas peninggalan Singosari. Selain itu nggak ada untuk pendarmaan dan sebagai tempat beribadatan, tugu peringatan, garba geraha seperti itu. Tapi untuk khas Singosari ada 2 fungsi, sebagai tempat pendarmaan seorang raja dan sebagai tempat beribadah. Itu. Oke Pak, kemudian pesan jenengan buat generasi muda sekarang terkait dengan ada Candi Jago di wilayah Kabupaten Malang ini. Ya, Silakan. secara pribadi saya sebagai juru pelihara ya, situs Malangan, berpesan kepada generasi muda ya, janganlah lebih mengenal mal, kenalilah sejarah peninggalan-peninggalan leluhur kita yang luar biasa, nenek moyang kita yang luar biasa. Ya memang sebuah percandian janganlah disebut musyrik, syirik, bid'ah, macam-macam lah. Kita kalau berbentuk seperti itu nanti kita benturan, nggak ada hikmah. Padahal kita kalau mau belajar sejarah, Pak Kusno aja bilangi jangan meninggalkan sejarah ya, jangan meninggalkan sejarah dan melupakan sejarah. Itu jelas banget. Makanya saya tegaskan kepada generasi muda, tolonglah kalau ke candi jangan sekedar selfie. Tolong lihat loh ini reliefnya apa, tolong tanya, bisa kita kuliti, bisa kita pelajari bersama-sama. Karena leluhur kita, nenek moyang kita membuat relief itu nggak sebatas membuat, pasti ada makna, pasti ada maksud. Itu pokoknya tadi saya pesen, janganlah mengenal mall dulu, kenallah sejarah, janganlah lebih mengenal budaya luar, kenallah budaya kita sendiri, sebenarnya yang adiluhung yang luar biasa. Itu kalau kita sampai meninggalkan sejarah terus berbagai macam peninggalan-peninggalan gini, kita akan melupakan jati diri kita sebagai bangsa Nusantara, bangsa Indonesia, terutama di Jawa khususnya. Itu. Berarti nanti ketika generasi muda kesini selfie itu kalau mau mengkuliti itu bisa langsung ke juru peliharanya gitu ya Pak? Iya. Boleh ya Pak ya? Boleh banget, malah saya semakin senang kalau banyak generasi muda yang bertanya langsung. Iya, yang ya, bertanya Pak? langsung, ini apa maksudnya, ini gambaran apa? Kita bisa menceritakan lo gini loh. Kan gitu. Tuh. Terima kasih ya Pak atas waktu yang diberikan buat kita. Semoga nanti semakin banyak generasi muda Amin. Yang datang ke sini untuk belajar langsung tentang relief yang ada di Candi Jago, karena saya lihat Candi Jago ini satu-satunya candi di Kabupaten Malang yang paling banyak reliefnya, gitu ya Pak? Betul. Mungkin di Jawa Timur hanya di Jawa Timur, Jago sama Sri Tanjung, Blitar, Penataran itu mungkin. Nah, kalau di Kabupaten Malang sendiri kan hanya Candi Jago gitu loh Pak. Iya, kalau di Kabupaten ini Candi Jago ini yang paling luar biasa reliefnya. Iya, paling banyak. Iya. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya. Itulah tadi informasi mengenai Candi Jago. Semoga menambah wawasan kita terhadap cagar budaya yang ada di Kabupaten Malang. Terus ikuti channel YouTube Sinau Sejarah dengan cara subscribe, like, comment, and share.